Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Sabtu Legi ya dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Advi, siapa ini? Bagaimana kalau terkena santet pring sedapur? Pasti nyawa taruhannya. Bagaimana solusinya? Ya, kalau Anda terkena santet sihir, itu berpikirlah positif. Cara berpikir positif itu sebenarnya sederhana. Kenapa Tuhan mengizinkan ya, saya kena santet? Nah, nanti di situ akan ada kesadaran diri. Wah iya, aku kena santet itu karena kelakuanku elek, sehingga makhluk halus itu bisa masuk ke dalam tubuh Anda. Ya, jadi seperti itu. Ya, sihir telur santet itu masuknya pelan. Mau itu pring sedapur atau pring apa, wis pring apus, pring ori. Ya, kan santet itu kan ibaratnya ya, ibarat orang terkena sihir telur santet. Satu orang saja, misalkan di rumah ini ya, satu orang saja terkena, maka seluruh keluarga juga akan kena akibatnya, kena dampaknya. Ya, orang terkena sihir telur santet ya, teman-teman Sabtu Legi itu emosinya mudah terbakar, mudah emosi. Lah ketika mudah emosi, mudah terbakar, ya, nah, yang lain pun juga ikut-ikutan. Akhirnya apa? Meremen. Nah ini yang dimaksud dengan pring sedapur itu seperti itu. Tidak hanya pring sedapur saja, ya. Semua sihir telur santet itu pola kerjanya seperti itu. Ya, targetnya satu tapi imbasnya ya satu rumah itu kena. Nah, mikir yang positif, berpikirlah ke hal yang positif. Kenapa kok Anda itu mudah terkena sihir? Kenapa kok Anda mudah terkena telur santet dan sebagainya? Nah, itu kan sebuah petunjuk bahwasanya diri Anda itu negatif. Ya, sehingga sihir telur santet itu mudah masuk ke dalam tubuh Anda. Coba kalau diri Anda positif, tidak mungkin Anda terkena sihir, tidak mungkin Anda terkena telur santet. Ya, loh ya, tidak mungkin Anda terkena sihir, terkena telur, terkena santet. Ya, loh ya. Anda terkena sihir, terkena telur, terkena santet, itu karena energi Anda negatif. Lah, melalui sihir telur santet itu Tuhan itu memberikan kesadaran kepada diri Anda. Tobat, perbaiki ono kelakuanmu. Jadi pada dasarnya seperti itu. Ya, pada prinsipnya seperti itu. Kalau Anda ingin sembuh, Anda ruqyah tekonong kiai A, kiai sampai Z, Anda akan sembuh. Ya, sadar ya, sadar. Oh, Anda ini terkena sihir, Anda terkena teluh, Anda terkena pring sedapur dan sebagainya. Anda jadi tahu. Tapi untuk sembuh itu butuh kesadaran diri. Sadar bahwasanya oh, energi Anda ini negatif. Oh, kelakuan Anda ini negatif. Ya, orang terkena sihir pasti kelakuannya elek, kelakuannya bosok. Kalau pingin katakanlah sembuh dari sihir itu, maka yang dia rubah adalah kelakuannya gitu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi sihir teluh santet itu tidak akan kena terhadap diri kita ketika energi kita positif. Loh, ini bukan katanya ya. Saya juga mengalami gitu, pernah mengalami. Ya. Dan saya jadi tahu bagaimana menyelesaikan sihir itu. Ya, menyelesaikan sihir itu manakala energi kita ini berubah menjadi positif. Ya, ketika energi kita negatif, kelakuan kita menjadi negatif. Kelakuan kita menjadi negatif. Coba ketika kelakuan kita ini menjadi negatif, urip kita ini pasti banyak masalah. Urip kita ini pasti banyak musibah. Banyak masalah, banyak musibah, banyak hambatan. Itu pasti akan kita alami, pasti terjadi pada diri kita. Ya.
Ya, kita mudah terkena sihir, terkena telur, terkena santet ya, karena kelakuan kita yang negatif. Nah, kelakuan negatif ini bisa kita rubah menjadi positif, maka sihir telur santet itu akan berubah. Contoh misalkan, ya Anda mudah marah, mudah emosi, itu sihir semakin kuat. Ya, kelakuan Anda semakin busuk. Ya, tapi ketika Anda bisa mengendalikan diri, maka sihir itu akan melemah. Kelakuan Anda akan semakin baik. Ya, hanya merubah seperti itu. Nah, pada intinya siapa yang kita kendalikan, siapa yang harus kita tundukkan adalah nafsu kita. Makanya obat ya anti sihir ya, supaya Anda ini terhindar dari sihir, atau kalau Anda terkena sihir ya, itu Anda harus banyak-banyak puasa ya. Itu Anda harus banyak-banyak puasa, itu yang harus Anda lakukan. Puasa ini akan membantu Anda untuk mengendalikan emosi Anda, sehingga Anda memiliki kesadaran diri, oh iya ternyata ya ada banyak sesuatu yang harus saya perbaiki di dalam kehidupan ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, coba apa yang saya sampaikan ini direnungkan ya. Nah, jangan takut dengan sihir telur santet itu. Semakin Anda takut dengan sihir telur santet itu ya, sihir telur santet itu, maka akan semakin kuat juga itu sihir itu gitu. Ya. Jadi orang terkena sihir itu pada hakikatnya dia harus, ibarat HP itu memorinya sudah penuh ya, dia harus format ulang ya, kembali ke pengaturan pabrik dari awal sampai akhir, dibersihkan, pasti jalannya ringan. Nah, pembersihan ini dengan cara puasa ya, ibadah intinya dikerjakan. Kalau muslim sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan, ditambahi puasa, ditambahi wirid, dzikir, baca kitab suci. Nah, terus itu dilakukan sampai benar-benar sifat watak karakter Anda yang sudah terkontaminasi, yang menjadi negatif ini berubah menjadi positif. Baru sihir telur santet itu akan berubah, baru Anda akan sembuh. Nah, jadi rumusnya ada di situ. Rumus untuk mengatasi sihir telur santet itu ada di situ, yaitu menyadari bahwasanya diri kita itu negatif ya. Nah, terus diperbaiki ya. Nah, ketika Anda bisa melakukan itu, maka saya yakin sihir telur santet itu pun juga akan pergi. Sihir telur santet itu akan hilang ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk motivasi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.